Selamat datang Pak Michael. Selamat datang di Winners. Malam Pak Michael. Selamat malam. Malam Pak Michael. Thank you udah hadir Pak Michael. Sama-sama Ci Silvi. Seru ceritanya. Pak Michael, iya. Pak Michael, saya kan jujur saya lupa wajahnya Pak Michael yang mana. Ini kebetulan ada di gambar HP-nya kita. Pak Michael yang sebelah kiri atau yang kanan ya ini ya? Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Yang udah kiri pasti. Ya? Iya. Udah pasti ya. Iya. Yang Jadi Bapak Ibu, ini foto ini saya ambil 2 tahun yang lalu ya. Ini foto ini di atas kapal pesiar Bapak Ibu ya, waktu grand launching AFC di tahun 2019 yang masuk rekor muri. Nah, saya bertemu sosok yang luar biasa ya. Pada waktu itu saya ingat ya, yang samurai makan sebelah sini, ya, yang shogun daimyo makan sebelah sini. Nah, tapi antrinya panjang. Nah, Pak Michael ini kok milih di tempat makan yang menurut saya itu ya mungkin kalau di kapal kelasnya orang biasa lah gitu ya. Akhirnya saya ikuti beliau ya, dan saya minta waktu untuk berfoto dengan beliau. Ya, jadi yang lagi ngomong ini orang yang di sebelahnya Pak Michael sekarang ini. Iya. Oke, selamat datang Pak Michael. Mohon maaf kalau di tempat saya backgroundnya gelap Pak Michael karena lagi berada di dalam kendaraan atau di mobil ya Pak Michael ya. Ya. Ya, jadi malam hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Melanie Tan dari Surabaya juga Pak Michael. Ya. Selamat malam Pak Suara Michael. saya. Malam. Ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan bisa dimulai dari Ibu Melanie. Ya, terima kasih. Grogi saya. Iya, sama ini groginya. Selamat malam semuanya. Kita santai-santai aja ya. Iya, santai-santai aja ya Pak Mike. Saya juga supaya biasa groginya hilang. Yang belum makan boleh sambil makan. Ya, ini gini. Sebelumnya sih terima kasih dulu atas waktu yang diberikan oleh Pak Michael kepada grup Winners malam ini untuk sharing-sharing ke acara kita ini Pak Mike. Kalau boleh tanya nih Pak Mike, bisa ceritakan sedikit nggak ya mengenai awal mula waktu AFC ini bisa masuk ke Indonesia Pak Mike? Soalnya di sini nih banyak sekali member-member yang baru join, yang kepingin mendengar nih secara langsung dari Pak Mike selaku co-founder ya. Nah itu bisa diceritakan sedikit mungkin Pak Mike. Terima kasih. Oke, thank you Cilani. Sekali lagi selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya buat saya boleh ada di grup ini, kita boleh Zoom bareng dan ternyata ini pertama kali ya sama tim Winners ya. Gitu ya. Thank you banget ya buat saya ini kehormatan juga buat saya teman-teman ya. Buat yang baru terutama senang bisa ketemu di sini. Semoga kita bisa ketemu secara langsung juga. Tuh kayak di kapal pesiar gitu kan enak ya. Ya. Santai-santai aja malam ini. Saya tuh biasanya ya Cilani, biasanya kalau diundang sama satu grup itu saya ada request gitu ya. Requestnya itu adalah kalau bisa saya jangan diundangnya sekali gitu. Minimal 3 kali gitu ya. Jadi beneran ya Pak Mike. Bener, boleh dong open cam. Saya catetin loh Pak Mike. Saya udah open cam kan ya? Sudah open cam ya teman-teman ya, sudah open cam. Tadi sudah ada yang nanya saya. Sudah kok, sudah open cam. Sudah ya? Oke. Jadi saya biasanya ada minimal 3 kali, di mana pertemuan pertama saya sharing tentang The Untold Story of AFC Indonesia, sebuah cerita yang teman-teman nggak mungkin dapat di sales kit, nggak mungkin dapat di marketing plan, nggak mungkin dapat di website. Intinya adalah sebuah cerita yang
relevan dengan perjalanan teman-teman di AFC Indonesia, terutama buat teman-teman yang baru gitu. Dan saya juga kalau boleh pingin kita tuh sifatnya dua arah ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa agak aktif di chat gitu ya. Kalau saya tanya, misalnya nih saya tanya sekarang, yang baru kira-kira bergabung kurang dari 2 bulan di AFC, kira-kira siapa? Boleh nggak tulis di kolom chat saya gitu ya. Sorry ya Cilani ya, saya belum jawab dulu pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa Pak Mike, silakan. Ada banyak nggak? Banyak Pak Michael, banyak ya? yang baru, ya banyak yang baru. Banyak yang baru dan biasanya yang lama juga nggak banyak dengar cerita ini. So kalau pertanyaan saya ingin menjawab pertanyaannya Cilani, gimana awalnya membawa AFC ke Indonesia? Ya, AFC itu sebetulnya bermula dari, of course, dari Pak Ernest ya teman-teman ya. Pak Ernest itu membawa satu produk dari Jepang. Pak Ernest itu dia kuliah di Swiss ya. Kebetulan background-nya sama dengan saya, mirip-mirip gitu ya, background keluarganya ya. Jadi kami berdua itu ya sebetulnya ya kami lahir bukan dari keluarga yang kaya raya gitu ya, tapi juga bukan dari keluarga yang susah-susah banget juga, jadi biasa-biasa aja gitu ya. Sampai akhirnya malah cenderung lebih enak lah ya, nggak susah-susah gitu ya. Tapi di suatu kondisi keadaan ekonomi membuat kami benar-benar kesulitan termasuk sekolah. Singkatnya Pak Ernest itu ke Swiss dengan bantuan biaya dari kakaknya gitu ya. Dia kemudian berjuang di Amerika dan pada akhirnya kalau teman-teman nonton di YouTube waktu acara kita di GWK itu diceritain juga sama Pak Ernest kenapa dia pulang ke Indonesia. Kalau bisa harus ditonton di seluruh sesinya GWK itu teman-teman ya. Nah, dia pulang ke Indonesia dengan predikat dia punya usaha yang besar di sana, yaitu perusahaan es krim terbesar di Houston, Amerika, gitu ya. Jadi dari nol, ya dia bangun sampai berhasil. Dia pulang ke Indonesia. Waktu dia pulang ke Indonesia, itu dia tuh nggak pernah sejak dia kuliah tuh nggak pernah ke Indonesia sekalipun, sehari pun tuh nggak pernah, ya. Jadi udah culture shock, ya, udah bingung di Indonesia tuh mau ngapain. Yang pasti dia harus pulang dan bikin usaha, terus dia untuk menggunakan mata uang Indonesia aja dia kagok banget. Karena apa kagok? Kan nolnya banyak tuh ya. Nolnya banyak, jadi dia jadi dia kebingungan gitu ya. Pokoknya lucu banget lah untuk awal-awal pertama Pak Ernest datang ke Indonesia. Tapi surprisingly, apa yang Pak Ernest kerjain di Indonesia tuh berhasil mulu loh teman-teman. Suaranya putus-putus, benar nggak? Tidak Pak. Ya? Jelas. Oke, jelas ya. Good, thank you. Nah, saya sambil makan, ngemil. Oke. Nah, teman-teman, balik lagi. Pak Ernest itu usaha pertamanya itu nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi yang dia bikin itu selalu berhasil. Adalah dia bikin, dia import tas sekolah dari China, dijual di e-commerce, laku ya. Pernah juga dia bikin spray, bikin bed cover, laku juga. Gitu. Jadi saya bingung, mau di Amerika, mau di Indonesia, Pak Ernest tuh bikin sesuatu berhasil aja ya. So singkatnya, saya pernah diundang sama dia diundang ke kok saya lupa. Diundang ke Ritz-Carlton. Ini banyak yang dari Jakarta nggak? Banyak nggak yang dari Jakarta? Ada beberapa Pak Mike, tapi sedikit. Banyak dari Jakarta. Oke. Nah, saya tuh diundang di Ritz-Carlton Mega Kuningan. Kalau yang di Jakarta itu tahu. Dan ya salah satu hotel yang inilah ya, hotel yang bagus ya, hotel yang berkelas.
dan dia launching produk namanya PNC. Oke, saya nggak ngerti sama sekali. Ini orang kok aneh banget. Profesi saya kan dari 2011 itu sebagai investor ya, teman-teman ya. Jadi saya mengenal banyak bisnis, tapi saya nggak tahu sama sekali jualan kolagen tuh apa gitu ya. Dia jualan PNC, Cilani. Dia jualan PNC, saya nggak ngerti sama sekali. Ini dia mau jualin apa? Terus satu box PNC itu dijual harganya mahal. Saya nggak ngerti sama sekali kolagen, siapa yang mau minum. Belakangan saya tahu kolagen itu karena ke Jepang aja. Begitu saya ke Jepang, saya tahu oh kolagen tuh diminum kayak minuman hari-hari gitu ya. Gitu ya. Jadi menurut saya terlalu berani sebagai investor, saya ngerasa Pak Ernest terlalu berani bikin kolagen itu. Oke. Ini ceritanya agak panjang ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Oke. Nggak apa-apa, Pak, Dia silakan. tahu, tapi ini udah ada yang tahu belum ceritanya? Kita dengarkan. Belum kan? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Cilani udah tahu belum? Tahu sedikit, Pak. Tahu sedikit. Belum Oke. pernah. Nggak lebih ya, ya. Oke. Tahu banyak juga nggak apa-apa, Ci. Lanjut ya. So, singkatnya, Lanjut, Pak. PNC itu berhasil tuh. PNC juga berhasil di Guardian tuh jadi penjualan nomor 1 untuk kolagen. Ya, yang tadinya perusahaan retail yang dibayar belakangan gitu, bayarnya susah sama perusahaan-perusahaan retailer gitu ya. PNC itu sampai dibeli putus sama Guardian loh teman-teman. Saya nggak habis pikir, kok jualan begini aja dia bisa berhasil. Sampai suatu ketika saya ingat banget Pak Ernest telepon saya, gitu dia bilang dia mau ke rumah, dia mau ngobrolin bisnis. Profesi saya sebagai investor sekali lagi diajak ngobrol bisnis itu biasa teman-teman. Jadi sekedar cuman diajak ngobrol bisnis sharing bisnis aja gitu ya, tukar pikiran aja, terus bahkan ngajakin bisnis itu juga ada gitu ya, itu hal yang biasa. Jadi saya bilang sama Ernest, ya udah nggak apa-apa datang aja gitu. Dia ke rumah, dia ceritain, terus saya surprise banget karena apa, dia bilang sama saya bahwa bisnisnya mau dibikin jadi MLM gitu. Saya kaget banget teman-teman waktu dibilang bisnisnya yang lagi bagus-bagusnya dia mau bikin jadi MLM. Pertanyaan saya nih teman-teman, kalau menurut teman-teman saya didatengin orang gitu ya, diajakin bisnis MLM gitu ya, saya disuruh invest di MLM, apa yang akan saya lakukan di pertemuan pertama? Saya terima atau saya tolak? Atau saya bilang saya pikir-pikir dulu lah. Ayo. Tolak langsung, Pak. Tolak langsung ya? Tegas amat nih. Saya seperti itu, Pak. Nggak suka, jadi langsung tolak biasanya. Iya. Mestinya antara tolak atau pikir-pikir ya. Cuman saya nggak tahu kenapa saya langsung bilang yes loh teman-teman. Beneran, ini serius. Saya langsung bilang iya. Tapi ada syaratnya gitu ya. Kenapa? Pertama saya mau teman-teman tahu kenapa saya harus bilang iya. Yang pertama karena saya tahu Pak Ernest itu selalu apa yang dia kerjakan berhasil. Dan yang saya tahu kenapa dia berhasil itu karena etos kerjanya. Dia pekerja keras luar biasa. Gitu. Banyak orang yang lebih pinter dari kita ya teman-teman. Tapi yang namanya kerja keras itu nggak akan namanya mengkhianati hasil. Itulah yang saya believe. Saya lihat Pak Ernest, ampun kerja kerasnya. Ketemunya sekarang Niko lagi. Wah udah combo lah. Itu cocok lah. Itu bisa 24 jam nggak mikirin apa-apa kecuali AFC. So, saya invest karena Pak Ernest. Karena Pak Ernest adalah seorang hard worker. Gitu. Itu yang saya believe. Yang kedua, kenapa saya mau invest di MLM? Walaupun saya sebetulnya takut ya teman-teman. Saya bangun karir dari perbankan. Kemudian 2011 saya berhenti. Saya bangun bisnis sebagai investor. Saya punya beberapa company yang saya invest sampai sekarang. So, buat saya akan merugikan nama saya kalau sampai saya invest di perusahaan MLM. Apalagi kalau MLM-nya abal-abal. Apalagi kalau MLM-nya nanti fraud.
Apalagi kalau MLM-nya ujungnya money game, penipuan gitu. Kacau lah, nama saya berantakan lah. di industri ini nggak bisa, karena pegangannya adalah trust, pegangannya adalah di bisnis saya ya sebagai investor. Kalau namanya udah berantakan, kacau lah. So, saya bilang sama Pak Ernest, Nas, tapi ya, ada tapinya nih, visinya nih mau kemana? Gitu. Saya pengen tahu kita nih mau kayak MLM lain, gitu ya. Saya nggak bilang MLM yang sekarang ya teman-teman, tapi kita sama-sama tahu yang namanya MLM itu image-nya jelek, setuju ya? Di Indonesia, benar ya teman-teman ya? Banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan nama-nama MLM. Jadi saya bilang, Nas, kalau kita bangun cuma 3 tahun, kayak pelaku-pelaku MLM yang melakukan penipuan itu, yang akhirnya kabur gitu ya. Kabur pun mereka yang kaya raya gitu ya. Membernya yang kesusahan seperti itu. Dan itu banyak terjadi, dan rata-rata pemilik MLM-nya aman-aman aja. Toh itu resiko bisnis. Bener nggak sih? Itu resiko bisnis. Nggak bisa ditangkap juga. Nah, itulah teman-teman. Saya bilang sama Pak Ernest, saya ingin tahu dulu nih, kita tuh maunya kayak apa. Saya orang yang sangat kagum sama MLM, namanya MW, teman-teman ya. Biar bagaimanapun, walaupun sekarang, siapa sih yang masih ikut MW gitu ya. Buat saya tetap ada kok, buat saya tetap mereka itu bisa bertahan puluhan tahun. Gitu. Itu yang saya mau. Saya bilang sama Pak Ernest, gue mau kalau memang kita visinya tuh jangka panjang, long term gitu ya. Gimana caranya? I don't know. Pokoknya harus jangka panjang. Itu satu dulu. Terus yang kedua saya bilang Pak Ernest, saya maunya MLM itu ya, MLM kita ini yang mau kita buat ini, itu tujuannya mengubah industri MLM di Indonesia. Gitu. Saya nggak mau kita jadi lagi-lagi jadi MLM yang merusak nama atau industri MLM-nya. Karena kenapa saya kagum sama MW teman-teman? Waktu saya masih di bank, Robert Angkasa itu nasabah saya. Ya. Robert Angkasa itu orang nomor satunya MW. Dan dalam perkembangannya sampai saya sekarang ini udah nggak lucu lagi ya gitu ya. Dari yang lucu-lucunya sampai udah nggak lucu lagi ini ya. Apa namanya? Saya masih berinteraksi sama orang-orang MW gitu ya, yang hebat-hebat, para leader-leader gede gitu ya. Buat saya they are so special gitu ya. Saya pingin tuh MLM itu dilakukan dengan benar. Kalau dilakukan dengan benar, baik kok. Saya pelajarin teman-teman Herbalife, bahkan ada filmnya Herbalife. Itu bagus banget. Gitu. Saya pelajarin dari Amerika, sistemnya tuh seperti apa, dan itu bagus banget MLM. Cuman terlanjur terlalu banyak orang jahat yang merusak nama bisnis model MLM ini di Indonesia specifically. Itu loh. Itu yang saya bilang sama Pak Ernest, please, kalau mau mengubah industri MLM, let's do it gitu. Ayo, gue mau. Ya. Syaratnya 1, 2, dan yang ketiga, syarat yang terakhir saya minta ada value-nya, yaitu integritas, teman-teman ya. Karena saya dibangun di industri bank, di mana integritas itu di atas segalanya, teman-teman ya. Itu buat saya itulah salah satu kunci keberhasilan. Dan kalau mau mengubah industri MLM harus ada integritas. Kenapa butuh integritas? Karena di MLM itu didorongnya pakai uang, gitu ya. Kalau manusia udah didorong pakai uang, udah kacau gitu ya. Udahlah rebut. Sekarang aja masih ada case-case rebut-rebutan. Apalagi kalau di drive pakai uang aja gitu. Rebut-rebutannya lebih gila. Di AFC kita bisa minta tolong, bahkan crossline tolong bantu ini gua tim gua gitu ya. Bener kan? Di AFC ada gitu. And then crossline atau kita bahkan bisa nitip gitu ya. Prospek gue mau datang tapi gue nggak bisa datang, kita bisa nitip gitu ya. Yang saya tahu nih,
itu nggak mudah membangun culture, membangun budaya seperti itu di MLM. Yang suka terjadi itu ada rebut-rebutan. Gitu. So sampai di situ Pak Ernest bilang iya, dia setuju. Ya udah, saya agree sama dia, kita bikin MLM-nya. Nah, udah, kita agree mau bikin MLM ya teman-teman. That's it. Lalu langkah berikutnya adalah harus gimana? Teman-teman mesti tahu, MLM di Indonesia dulu ya, sekarang udah jauh lebih baik. Dulu pada zamannya saya itu, MLM di Indonesia, bikin mah bikin aja. Legalitasnya belakangan. Gitu. Mau nanti dia akhirnya kabur, ya udah. Gitu. Mau akhirnya nanti dia udah jadi gede baru bikin legalitasnya, ya bisa juga. Tapi saya bilang sama Pak Ernest, karena kita mau jadi MLM bener, kita nggak akan launching kalau legalitasnya nggak dapat. Legalitas yang paling utama buat MLM itu yaitu namanya CUPL. Oke, CUPL ya teman-teman ya. Itu legalitas utama dan terutama menunjukkan bahwa kita dapat izin dari pemerintah untuk melakukan bisnis MLM di Indonesia atau penjualan langsung di Indonesia. Ya, teman-teman. Jangan lupa itu. Nah, untuk dapat itu teman-teman, itu susah banget. Ya, saya mau share sama teman-teman ini deh. Bentar ya. Nah. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan semua ya? Nah. Ya, kelihatan, Pak. Lihat muka saya sepet banget lah. Lihat ya. Nah, iya, Pak. Kelihatan ya, Pak. Ini presentasi pertama kami di BKPM, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan CUPL, kalau teman-teman yang pengusaha mendapatkan CUP tuh nggak susah kan? Nggak harus presentasi dulu bisnis gue kayak apa gitu ya. Kalau MLM itu harus presentasi dulu teman-teman. Kita harus kasih tahuin produk kita tuh kayak apa, harganya berapa, sistem bonusnya gimana, marketing plan-nya apa. Mereka terus ngetes kita dihujani pertanyaan supaya memastikan kita nggak money game seperti itu ya. Memastikan bahwa kita nggak bikin sesuatu yang abal-abal gitu ya, produknya gitu dicek semua ya teman-teman, dicek di sini. Yang nguji jadinya, yang nanya-nanya itu yang saya bilangnya yang ngebantai kita itu adalah asosiasi, terus Kementerian Perdagangan, kemudian BKPM. Jadi ada 3 pihak gitu ya. Saya dengan Pak Ernest tidak punya background MLM sama sekali. Harus dibantai seperti itu ya. Di sini ada yang udah pernah lihat foto itu? Belum, Pak, belum. Ya? Pak, Belum, Pak. Jadi ya, itu foto pertama, teman-teman. Setelah kita presentasi, setelah kita diuji, rekomendasi mereka tuh ada 2. Ada 3. Diterima, diulang, ditolak. Oke? Diterima, diulang, ditolak. Setelah presentasi pertama itu, mungkin karena saya dan Pak Ernest terlalu hebat ya dalam mempersiapkan presentasinya, akhirnya di pertemuan pertama kita langsung ditolak. Langsung disuruh ulang, ditolak. Langsung disuruh ulang. Kalau ditolak fatal, kalau ditolak kita harus 1 tahun berikutnya propose. Disuruh ulang, teman-teman. Disuruh ulang, jadi nggak ada Peter-Peternya sama sekali Pak Michael dengan Pak Ernest ini ya. Kita disuruh ulang, 1 bulan kemudian datang lagi. Again, kali ini nggak ada Pak Ernest lagi pergi, saya sama Niko. Lagi-lagi ditolak. Ditolak dulu. Lagi-lagi diulang, disuruh diulang. 2 kali ulang. Habis itu bulan depannya saya datang lagi gitu.
3 kali diulang, teman-teman. Sampai yang keempat baru akhirnya diterima. Oke. Disuruh ulangnya 3 kali, yang keempat baru diterima. So, untuk mendapatkan CUPL aja teman-teman itu tidak gampang. Tapi kami ingin melakukan itu supaya kita tuh nggak bisa sebagai leader, pelajaran buat teman-teman leader, kita nggak bisa suruh orang, kita nggak bisa minta tim kita untuk melakukan hal-hal yang baik kalau kita tidak nyontohin dulu. Saya nggak bisa bilang value kita integritas, gitu ya. Tapi kalau saya bayar untuk dapat CUPL aja saya harus bayar. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa curang, udah jalanin aja bisnisnya, udah ditolak 3 kali, jalanin aja bisnisnya dulu, lantar juga dapet lah CUPL-nya. Nggak bisa. Integritas adalah integritas. Nggak ada toleransinya. So, yang keempat kita diterima, teman-teman. Saya bilang, selama saya punya bisnis, nggak pernah loh sekalipun minta dapetin CUP aja setelah ini. Oke. Ya. Akhirnya CUPL dapat, teman-teman. Dah, bisnisnya udah makin lancar, CUPL dapat. Produknya kita udah tahu. Yang lebih konyol apa teman-teman berikutnya? AFC-nya belum oke. Dengan perang seperti itu. Ya, jadi AFC-nya belum oke dengan bisnis modelnya MLM. Gitu ya. Di semua negara itu bisnisnya retail. Cuman kita aja yang nekat propose MLM. Pakai nama AFC, perusahaan yang udah go public, gitu ya. Ini agak nekat gitu ya. Dan itu butuh waktu lama untuk mereka agree, untuk mereka setujuin kita. Saya ingat Pak Ernest juga ditelepon ya, Pak Ernest telepon saya, dia bilang, Mike, gimana kalau kita bikin produknya di Indonesia aja? Gitu. Jadi Pak Ernest ketemu sama maklon-maklon di lokal ya teman-teman ya, untuk bikin produk di Indonesia aja gitu ya. Jadi Pak Ernest lihat berbagai macam produk MLM, ya. Pak Ernest suruh pilih mau bikin yang mana bisa gitu ya. Saya bukan ngejelek-jelekin produk lokal ya teman-teman ya. Enggak. Produk lokal bisa aja bagus gitu. Tapi sekali lagi kita mau bilang produk ini dari Jepang gitu. Kita nggak mau bilang produk ini brandingnya Jepang. Pak Ernest bilang sama saya, ya gimana kalau kita bikin brandingnya Jepang gitu. So, salah nggak teman-teman kalau saya bikin produk brandingnya Jepang? Secara bisnis itu nggak sama sekali. Banyak loh produk-produk lokal yang brandingnya luar negeri, banyak, padahal asli lokal dan berhasil. Jadi nggak salah kalau saya mau buat kayak gitu. Tapi buat saya, balik lagi ya teman-teman yang saya bilang, kita mau mengubah industri MLM di Indonesia. Teman-teman di sini semua lagi mengubah bisnis MLM di Indonesia. Kalau dari awal saya seperti itu, kami seperti itu, sama aja. Nggak ada integritasnya, jujurnya nggak ada. So saya bilang sama Pak Ernest, nggak apa-apa deh, kita lebih baik tunggu aja, dan kalau memang nggak dikasih ya udah nggak apa-apa gitu ya. Rugi ya rugi, namanya bisnis ya rugi ya udahlah gitu ya. Tahu nggak teman-teman, dalam waktu kurang dari seminggu tiba-tiba AFC terima kita, proposal kita untuk jadi MLM gitu ya. Cuman butuh kesabaran, kita diuji gitu ya, kita diuji kesabaran kita sampai benar-benar dibukain jalannya. Nah, panjang kan jawabannya kan? Tilani, nyesel deh pertanyaannya. Jadi ya, saya selalu bilang segmen ini adalah segmen pertama, segmen cerita saya yang pertama. Yang saya mau teman-teman belajar semuanya di sini, para leader, para member yang baru. Saya dan Pak Ernest mengalami kesulitan waktu memulai usaha ini. Gitu ya. Modal udah dikucurin, biaya udah keluar terus setiap bulan, ada karyawan yang harus dibayar gitu ya. Untuk dapat CUPL aja ditolak, anggap aja ditolak, diulang lah ya.
selama 3 kali, yang keempat baru berhasil. Teman-teman banyak ditolak kan di awal-awal gitu ya. Belajar gitu, untuk naikin probabilitas keberhasilan teman-teman, kemungkinan. Tapi saya juga ngalamin teman-teman. Sulitan di awalnya tuh saya ngalamin. Jadi saya selalu bilang, yang namanya bisnis ini, semua bisnis nggak cuma MLM, itu susahnya tuh di awal. Tapi kalau udah berhasil dilewatin sulitannya, itu worth it saya bilang kalau di EFC. Karena hasilnya jauh lebih besar. Oke. Jadi it's okay teman-teman kalau di awal susah itu it's okay. Yang teman-teman mesti tahu, teman-teman harus make sure adalah kalian ini ada di tim yang seperti apa. Upline kalian tuh seperti apa ngebantunya, gitu ya. Karena keberhasilan teman-teman terutama yang baru itu, buat saya bergantung di timnya, bergantung di upline-nya. Jangan ragu-ragu, saya selalu push teman-teman para member terutama yang baru, ayo dorong terus gitu ya, leader-leadernya. Leader-leader juga, leader itu harus bertanggung jawab sama membernya, gitu ya. Nanti saya cerita ini ada satu hal yang waktu itu menarik banget di Zoom dan penting banget buat kita ini. Nah, udah jelas ya teman-teman ya, bagaimana EFC nyampe di Indonesia, bagaimana akhirnya di-approve, bagaimana visinya dari awal, value-value-nya, kesulitan saya dan Pak Ernest. Seperti itu Cilani. Ya, Sebelum saya lanjutin Pak lagi, Mike. ada pertanyaan lagi nggak? Dari Pak Yusak, bisa ditanyakan pertanyaan berikutnya? Ya, Pak Michael, sorry, saya off cam karena lagi di jalan ya. Ya. Oke, gelap ya di tempat saya. Nah, kita ini dari tim Winner Surabaya kan jujur aja kurang mengenal Pak Mike ya secara pribadi ya, apalagi member-member yang baru-baru. Cuma kalau kita perhatikan di Instagram pribadinya Pak Mike itu setiap pagi goes ya Pak Mike ya. Iya betul. Nah, memang saya juga tidak terlalu paham mengenai sepeda ya Pak Mike ya. Cuma kalau saya ibaratnya screening ya, Pinarello sudah sekian. Jadi saya melihat itu, wah, Pak Mike ini sosok yang luar biasa, yang ibaratnya gini, kalau mungkin dulu ada di kaos ya Pak ya, di kaos jogger atau Bali itu kan ada ini ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu ya. Nah, lalu gini Pak Mike, itu sudah hobi sudah sejak dulu atau cuma baru ketika pandemi ya Pak Mike ya, hobi bersepeda itu? Oke, terima kasih. Ya, teman-teman yang dari Surabaya memang kayaknya kita jarang ketemu secara pribadi ya, gitu. Tapi waktu opening Surabaya saya datang loh, gitu ya, sama yang acara yang sebelum pandemi yang gede itu di mana saya lupa tuh, auditorium itu ya, yang deket Ciputra itu ya. Sang Peles. Iya, Sang Peles saya datang loh. Nah, oke. Nah teman-teman, iya saya kasih brief sedikit tentang saya ya. Jadi saya sekali lagi saya kalau saya tarik mundur nih dari hobi sebelum hobi saya tarik mundur. Jadi teman-teman di sini saya bukan dari keluarga yang berada. Kalau dari awal-awal IFC itu saya suka sharing cerita dengan satu gambar aja, yaitu gambar tiker. Teman-teman tahu tiker ya? Bukan martabak tiker. Oh itu tiker ya. Jadi tiker ya teman-teman ya, yang buat tidur itu ya. So my lowest point saya bilang, titik terendah saya adalah yaitu saya tidur tuh di tiker dan nggak ada kasur lagi. Buat saya itu miris gitu ya. Nah, cuman ada papan dan tiker.
That was my lowest point, gitu ya. Dimana saya ngerasa saya nggak punya apa-apa, gitu ya. Keluarga saya nggak punya apa-apa juga. Saya juga kalau sekolah itu sering terlambat bayar uang sekolah, dipanggil beberapa kali. Ya kalau soal bayaran sekolah saya paling takut. Saya juga hampir putus kuliah, sempat cuti juga kuliah karena nggak punya uang. Gitu ya teman-teman ya. So, saya bukan dari orang yang berada dan saya bangun brick by brick, saya bilang bata demi bata ya, untuk bisa sampai di sini. Gitu. Saya kan udah kepala 4 ya Pak ya, jadi nggak mudah-mudah banget juga. Tapi kan yang saya bayar harganya kan waktu saya muda ya. Saya nggak ada tuh yang namanya jalan-jalan gitu. Saya nggak ngerti luar negeri itu kayak apa gitu ya. So I work so hard untuk sampai di sini, gitu ya. So saya bukan dari keluarga yang punya, yang mampu gitu ya teman-teman ya. So I work so hard. Saya suka bercanda sama apa? Saya suka bercanda, tapi itu memang real terjadi. Waktu saya pertama kali punya rumah, saya berhasil beli rumah. Yang paling mahal dari isi rumah itu apa? Kasur. Karena saya mau balas dendam gitu ya. Saya mau balas dendam. Dulu gue tidur di tikar, masa gue nggak boleh ngerasain kasur paling enak itu kayak apa? Ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang kasurnya itu masih dipakai. Bukan karena saya pelit ganti ya. Tapi emang ternyata beli kasur mahal itu bertahan lama. Bayangin, saya menikah udah 12 tahun, kasurnya masih sama. Gitu ya. Itu background saya teman-teman ya. Jadi saya untuk sampai di sini itu berat banget. Itu jujur aja berat banget. Saya bukan dari keluarga yang harmonis juga orang tuanya, ya keluarga papa mama saya divorce, so terlalu banyak painful experience yang bisa jadi alasan saya untuk merusak hidup saya, itu aja. So buat saya akhirnya ada di tahap ini. Saya tadi ditanya apakah hobi saya itu sepeda. Saya bilang kalau lihat di sosial media saya sebetulnya hobi saya olahraga Pak. Gitu. Saya tuh pemain sepak bola. Gitu. Saya hobinya sepak bola. Cuma karena pandemi terpaksa harus beralih jadi tukang sepeda. Gitu ya. Saya jadi sepeda terus setiap pagi, hampir setiap pagi lah. Jarang nggak sepeda. Salah satu yang saya pelajari sepeda adalah sepeda itu butuh sacrifice, butuh pengorbanan teman-teman. Jadi buat saya relevan dengan hidup saya, gitu ya. Karena saya harus bangun sebelum jam 5 pagi. Saya start jam 5.30, udah di atas sepeda udah mulai, atau jam 6 gitu ya. Either 5.30 atau jam 6. So pertanyaannya pendek, jawabannya mestinya bisa pendek, cuman supaya teman-teman tadi kan dibilang kurang mengenal saya, jadi saya mundur ke belakang jauh dulu supaya mengenal saya seperti apa backgroundnya dan bisa sampai di sini. Bukan artinya saya muda foya-foya, ya gitulah ya. Foya-foya, tua kaya raya. Muda saya ampun Pak. Berat banget gitu ya. So saya mempersiapkan sampai di sini itu berat sekali gitu teman-teman ya, dan saya berharap apapun keadaan teman-teman saat ini ya gitu ya, karena bisa aja saya sekarang 40 gitu ya, dikurang-kurangin 41. saya sekarang 41. Bisa aja Tuhan kasih ujian ya kan, Tuhan kasih ujian supaya saya ngalamin roda diputar gitu ya teman-teman ya. It's possible gitu ya. Tapi yang saya mau teman-teman tahu, apapun keadaan kalian teman-teman saat ini, ya kalau kerja keras mah pasti ada di atas juga gitu ya. Itu yang saya believe sih gitu ya. Oke. Saya pertanyaan berikutnya ya Pak Yusak ya. Silakan Cik Melani. Ya, kan gini Pak Mike, malam hari ini nih biasanya juga teman-teman ini banyak mengundang calon member juga
untuk Iya. mendengarkan Pak Mike malam ini gitu loh. Betul. Dan syukurlah kita semua juga bisa belajar apa itu arti perjuangan dari nol ya, dari Pak Mike sendiri. Tapi yang saya ingin curious banget kepingin tahu itu kan dari kehidupan yang terendah dari kehidupannya Pak Mike itu bisa diceritakan sedikit kan Pak? Kan pasti ada titik baliknya itu ya. Pada saat di mana itu transisi itu dari kondisi yang seperti itu, tahu-tahu, oh aku menemukan satu peluang yang bagus nih. Ini boleh nih aku kerjain nih. Nah, cara membacanya seperti itu gimana sih Pak? Dari posisi yang lowest seperti itu, tahu-tahu bisa mempunyai satu konglomerasi bisnis seperti ini sekarang. Nah, itu mungkin juga kita semua kepingin tahu gitu Pak Mike. Silakan Pak Mike. Thank you, Cik. Thank you. Ada yang bilang keberuntungan itu adalah saat kesempatan bertemu persiapan. Benar gitu ya. Jadi buat saya bagian kita itu adalah persiapan, teman-teman ya. Kalau saya lagi ngebangun library ya teman-teman ya buat saya sendiri. Waktu saya masih muda gitu ya, waktu saya masih kuliah, waktu saya mulai kerja gitu ya teman-teman, investasi terbesar saya itu adalah untuk hidup saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Sampai sekarang saya punya lebih dari 600 buku Cilan gitu, dan saya masih baca buku. Sampai hari ini aja tadi saya pergi ke kantor gitu ya, saya pegang buku, masih ada buku yang saya belum selesai. So, you are what you read, itu yang saya percaya. Jadi kalau kita di zaman digital ini gitu ya, terbiasa yang kita baca itu adalah lambe tura gitu ya, yang terlalu kontroversi nggak penting gitu ya. Ini selingkuh sama ini selingkuh sama itu gitu ya, ya gosip-gosipan gitu ya. We don't have time untuk mempersiapkan diri kita pada suatu kesempatan gitu ya. Itu kasihan apa ya, kasihan kitanya begitu dapat peluang itu percuma, kitanya nggak siap juga. Mungkin kita ambil Cilani, tapi kita nggak bisa kerjainnya gitu. So buat saya persiapan satu, saya banyak banget waktu dulu ya, saya belajar di buku. Terus yang kedua saya banyak ikut seminar-seminar gitu. Favorite saya kayak James Gui gitu-gitu, saya ikutin semuanya saya ikutin dulu. Saya ingin tahu mana yang saya paling cocok. Terus saya punya beberapa mentor gitu ya, mentor bisnis gitu. Jadi saya punya 3 pilar ini gitu ya, yang membangun saya gitu. Kalau ditanya turning point-nya apa, sebetulnya saya pernah ditanya sama Board of Samurai. Board of Samurai tanya saya, Pak Michael, yang jadi drive-nya Pak Michael apa? Gampang aja. Yang jadi drive-nya saya nggak mau miskin lagi. Saya bilang gitu. Frankly speaking, saya ngomong terus terang, saya bilang, saya nggak mau miskin lagi, teman-teman. Kenapa? Saya nggak mau. Kalau anak saya nanti sekolah, sekarang udah sekolah ya, tapi sekolahnya itu sulit bayar uang sekolah. Saya nggak mau anak saya dipanggil sama tata usaha dulu, tata usaha ya. Namanya sekarang saya nggak tahu apa. Ya, saya nggak mau anak saya itu dipanggil hanya karena nggak bayar uang sekolah. Saya nggak mau anak saya begitu kuliah harus cuti dulu kayak saya, karena saya nggak punya uang sekolah buat bayarin anak saya. Gitu ya. Saya nggak mau anak saya ngerasain yang namanya tidur di tikar. Sesimpel itu drive yang di dalam hidup saya. Saya nggak mau ngulangin keadaan di mana saya miskin. Nggak enak. Gitu. So, dari experience saya, dari apa yang harus saya alamin, itu yang jadi drive saya setiap hari untuk bertahan. Saya selalu nggak pernah bilang ya, teman-teman harus kaya raya, harus masuk Forbes list, jadi orang terkaya. Nggak pernah. Saya cuman berharap semuanya, saya paling suka satu kata ini, sejahtera. Sejahtera itu artinya semua tercukupi. So itu yang saya pingin, gitu ya.
kita semuanya sejahtera. Jadi kalau dibilang turning point-nya apa, mungkin nggak ada. Tapi saya bilang turning point-nya adalah waktu saya tahu rasanya miskin itu kayak apa dan saya nggak mau lagi. Rasanya nggak bisa keluar negeri, teman-teman keluar negeri itu kayak apa gitu. Ya, and many more ya. Keadaan di mana saya nggak punya uang. Jadi, dan yang pertanyaan kedua dari Cilani, gimana caranya melihat peluang itu benar atau enggak? Sekali lagi, 3 pilar itu. Memang saya belajar banget. Saya belajar bagaimana mengenal manusia. Bahkan saya belajar psikologi yang nggak nyambung. Background saya computer science by the way. Gitu. Saya mestinya saya jadi programmer bukan businessman. Saya benar-benar belajar bagaimana mempelajari karakter orang, terutama waktu saya di bank, gitu ya. Karena sebagus-bagusnya teman-teman, sebagus-bagusnya peluang bisnis, ya, sebagus-bagusnya kuncinya adalah di orang. Idenya bisa bagus, idenya bisa brilian, tapi kalau orangnya yang jalanin ngaco ya ngaco aja, karakternya jelek ya jelek aja, berantakan pasti itu bisa. Itu jadi posisi saya menjawab sebagai investor ya. Jadi saya memilih mana sih bisnis yang tepat yang harus saya taruh duit saya gitu ya, harus saya invest karena saya tahu oh yang jalanin Pak Ernest, oh yang jalanin ini, oh yang jalanin ini. Saya tahu karakternya, saya pelajarin karakternya, saya kayak ya mengenal orangnya dulu lah. Karena karakter itu jauh lebih penting dibanding segalanya gitu. Nah, apakah saya pernah ketipu? Beberapa kali. Saya lebih banyak bisnis yang gagalnya sebetulnya daripada yang berhasilnya. Gitu Cilani. Menjawab nggak ya teman-teman ya? Soalnya kan ditakoki ya, Pak Michael dengan saya Yusak ini penasaran nih. Tadi kan Pak Michael menyebutkan 3 hal ya untuk pokoknya intinya investasi leher ke atas ya Pak Michael ya. Iya. Jadi kan beli buku, baca buku, kemudian sering ikut seminar-seminar, kemudian punya mentor bisnis. Nah, saya itu juga pengen Pak Michael seperti itu ya, beli buku, ikut seminarnya James Quick, ikut seminarnya John yang ya pokoknya yang internasional lah pokoknya. Terus punya mentor bisnis. Nah, mungkin bisa diperinci ya Pak Michael ya. Itu kan perlu biaya nih. Anggaran buku bertahun sekian. Lalu saya ikut seminar, saya harus menganggarkan sekian. Untuk mentor bisnis kan nggak mungkin Pak, mentor bisnis itu gratisan. Nah, sedangkan kondisi saya sehari ini masih tidur di tikar Pak Michael. Bagaimana Pak Michael? Pertanyaannya susah-susah gampang. Ada yang namanya, yang tadi saya bilang, saya sebut tadi, sacrifice, pengorbanan. Ya Bapak Ibu ya, pengorbanan saya adalah, ya, gaji pertama saya di bank itu 2,5 juta. Oke. Uang saku, saya nggak ingat sebelum saya kerja pun saya udah beli buku dan udah datang ke seminar-seminar. Jadi sebetulnya ada satu kata yang keywordnya tadi adalah sacrifice. Saya nggak pakai buat yang namanya nongkrong gitu ya, teman-teman having fun gitu ya. Saya nggak. Teman-teman bisa beli INA itu, saya nggak bisa. Gitu ya. Saya prefer beli buku. Saya prefer ikut seminar. Gitu. Uangnya pasti ada. Mungkin teman-teman lebih banyak duit buat beli rokok daripada ada yang buat beli rokok daripada beli buku, kan mungkin juga. Yang harus disacrifice apa? Ya rokoknya. Gitu. Ada yang beli boba terus setiap hari gitu. Ada yang ya macam-macam gitu ya. Ya itu kan bisa disacrifice untuk investasi buat diri kita sendiri. Itu buat investasi. Apalagi sekarang online lebih banyak lagi. Salah satu teman saya gitu ya. Sekarang dia salah satu shareholder Tokopedia. Dia lulusnya cuma SMA, drop out di waktu dia kuliah karena nggak ada uang. Tapi dia bangun bisnis, kerajaan bisnis. Startnya dari apa? Dari YouTube, teman-teman. Benar-benar semua dia belajarnya di YouTube.
berhasil tuh, gitu. Buat saya masalah kita mau atau enggak. Masa semua orang harus hidup tidur di tikar dulu baru berhasil, kan enggak. Ya. So yang terakhir itu adalah mentor. Kebetulan teman-teman mentor saya nggak ada yang pernah dibayar, gitu. Kenapa sih mereka mau mentorin saya? Ya, karena memang saya datang dengan buat saya datang ya dengan tulus aja, dengan memang saya butuh bantuan. Gitu. Saya cuma mau belajar, saya cuma mau bantuannya. Saya nggak setiap saat, aduh, telepon mentor saya minta tolong. Enggak, saya tetap kerjain sendiri. Saya butuh dia itu hanya tahu, oh, lu bangun bisnis kayak gini toh. Oh, gagal tuh dihadapinnya kayak gini toh. Gitu ya, Pak. Jadi kalau mentor buat saya banyak kok orang-orang yang willing untuk orang-orang yang mau ngebantu kita tanpa harus dibayar seperti itu. Ya. Menjawab ya, Iya. mudah-mudahan. Menjawab Pak Michael. Cuma mungkin anggarannya untuk buku dan seminar tadi Pak Michael belum terjawab Pak Michael. Anggarannya, jangan ini beda-beda Pak menurut saya ya. Agak susah karena buat saya saya agak boros kalau di saya bisa beli buku terutama kalau repotnya di Indonesia itu buku impor tuh mahal gitu karena saya bacanya udah terbiasa buku bahasa Inggris, maaf, jadi agak mahal gitu ya. Jadi saya kalau beli buku ya pasti satu buku ya 300, satu buku bahkan ada yang 500.000 gitu ya. Tapi kan sekarang juga ada Kindle, kalau teman-teman mau beli Kindle juga bisa yang kayak tab gitu, jadi bacanya di Kindle. Kebetulan saya nggak bisa, saya harus pegang bukunya, saya suka bau kertasnya gitu ya. Jadi mungkin kalau saya sendiri bisa cukup kok 1 juta 2 juta buat beli buku, buat saya sih cukup ya, gitu. Jangan dipikir saya saya nggak belajar lagi. Teman-teman, selama pandemi ini saya ikut sekolah Harvard gitu ya, short course. Saya ikut Udemy. Teman-teman tahu Udemy nggak? Udemy is a platform dari luar negeri untuk belajar gitu ya, untuk belajar, dan itu saya bayar gitu. Bayarnya juga variatif. Saya bahkan belajar apa? Saya belajar Adobe Premiere untuk edit video karena anak saya lagi bikin YouTube video gitu ya. Saya belajar, saya bayar kalau nggak salah 159.000. Itu udah full saya belajar online gitu. Sekarang malah lebih dimudahkan, Pak. Ya, mungkin dari Bu Melani, silakan. Ya, terima kasih jawabannya Pak Mike. Ya. Kan setelah sekian kalinya nih, usaha yang dirintis oleh Pak Ernest ini kan selalu berhasil ya. Dan kita lihat sendiri AFC ini hanya butuh waktu 3 tahun untuk menjadi nomor 1 dunia. Itu kan Pak Mike, luar biasa banget. Tapi yang saya ingin tahu nih, menurut pandangannya Pak Mike pribadi, how do you see AFC after 5 years ahead, atau bahkan mungkin setelah 10 tahun kemudian? Kan di sini kalau tidak salah kontraknya itu dengan AFC Indonesia per 10 tahun ya Pak Mike ya? Iya. Nah, itu bagaimana melihat ke depan 10 tahun mendatang ini AFC bagi Pak Mike gitu? Oke. Honestly, pertanyaan ini sering saya jawab dengan bagaimana kita melihat jangka pendek, yaitu 5 tahun, gitu ya. Saya bukan pesimis bilang nyampe 10 tahun karena di grup pun saya ngomong kok, gitu. Saya pernah sharing tentang how do I see AFC in the next 50 years, bahkan saya bilang. Kalau di sana bisa 50-an, masa kita nggak bisa gitu ya. Saya share itu di grup WhatsApp Kazoku kalau nggak salah dulu ya. Yang saya mau share saat ini adalah yang 5 tahun dulu ya teman-teman. How do I see AFC in the next 5 years? AFC Indonesia dalam 5 tahun ke depan, saya pingin memang kita sudah berada di level
bukan regional lagi, tapi definitely internasional. Ya, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman. Saya ada distraction. Ada hewan peliharaan saya kayaknya keluar dari rumah. Sebentar. Ya, silakan Pak Mike. Sambil menunggu anjing kali itu ya, anjingnya ketangkep. Mungkin teman-teman nanti ada pertanyaan. Hewan peliharaannya anjing ya Pak Mike? Enggak, saya punyanya kucing. Anjing apa iguana atau? Enggak, saya punya kucing. Kucing? Punyanya kucing. Oh kucing. Ya? Waduh, Kucing kayak malah. saya Pak Mike, pecinta kucing. Oh ya? Waduh, ini saya sekarang yang diserang sama kucing. Iya. Nah, belum pernah muncul, biasanya nggak pernah muncul kalau di Zoom. Wow. Oke, so tadi apa saya 5 tahun. Okay? Dalam 5 tahun ke depan saya selalu bilang, sorry ada yang kita teman-teman ini terutama yang Indonesia udah metik hasilnya di skala internasional. Oke, karena yang saya bilang selalu market regional dan internasional itu pasti dibuka. Oke, dan AFC Jepang memastikan bisnis MLM cuma boleh dilakukan oleh AFC Indonesia. Nggak boleh AFC Singapura, nggak boleh AFC China, nggak boleh. Oke, MLM cuma boleh AFC Indonesia. So, kita bisa masuk Singapura, kita bisa masuk China, kita bisa masuk semua negara, in the next 5 years. Dan itu semuanya itu bisa di bawah teman-teman. Oke, jadi bukan berarti mereka bikin baru gitu, teman-teman nggak punya peluang sama sekali punya downline di sana, enggak. Justru visinya kita adalah yang di sana pun di bawahnya kalian. Teman-teman udah kalau di grup-grup lain ada yang udah Amerika gitu ya, contohnya Cianita itu mainnya di Vancouver Kanada. Terus ada juga satu orang di grup Samurai, Board of Samurai mainnya di Jerman gitu ya. Nah itu saya pingin 5 tahun ke depan kita udah sampai di situ, karena 3 tahun pertama aja kita growth-nya seperti ini ya. Teman-teman juga tahu kan kalau ada bahkan Singapura itu secara resmi minta SOP untuk bisa dijual di Singapura. Mereka minta SOP-nya gitu, nggak dikasih. Saya nggak kebayang kalau AFC Jepang nggak pegang komitmen deh teman-teman. Kalau sampai di Singapura dijual retail kacau balau gitu ya. So saya mau share partnership kita dengan Jepang, teman-teman. Itu memastikan kita semakin besar di 5 tahun ke depan. Kenapa hanya di Indonesia yang diizinkan? Ya, itu juga saya bilang anugerah. Yang tadi saya cerita, kok bisa diizinkan? Kayaknya saya perlu tanya itu sih ya. Kok lu bisa ceritanya gimana sampai kalian bisa mengizinkan AFC? Saya nggak kepikiran nanya mereka. Ya, gimana ceritanya sampai akhirnya memutuskan AFC Indonesia boleh MLM, gitu ya. Saya mau tanya deh kalau gitu ke mereka. Intinya hak eksklusivitas untuk MLM itu hanya ada di Indonesia, hanya ada di teman-teman ya. Gitu. Jadi 5 tahun ke depan seperti itu. 10 tahun ke depan kita udah mulai ngomongin negara kita AFC udah go public ya. Dan komitmen kami jelas kalau go public, of course teman-teman di Indonesia duluan yang bisa memiliki share-nya, gitu ya. Baru kita go public. And then apalagi kita pingin masuk di payment, gitu ya. Pokoknya kita pingin yang AFC Connect itu kita udah mulai buat seperti itu ya, supaya teman-teman itu yang punya bisnis lain, gitu ya, yang punya restoran, gitu ya, sesama anggota AFC itu bisa dimanfaatkan, gitu ya. Teman-teman punya bisnis percetakan, teman-teman punya bisnis you name it apapun, bisa dimanfaatkan oleh sesama anggota member.
Itu salah satu yang kita lagi siapin kan, AFC Connect itu. Nah, that's AFC in the next 5 and 10 years. Seperti itu. Oh, keren Pak. Semakin bangga menjadi membernya AFC nih kita. Amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan udah 1 jam berlalu ini Pak. Saya pengen tahu nih, the greatest challenge yang pernah Pak Mike hadapi selama 40 tahun hidup di dunia planet Earth ini Pak. And how you overcome it. Nah, itu kita pengen belajar dari Pak Mike nih. Silakan Pak. My greatest challenge was masa kecil saya sih, Cilani, gitu. Challenge terbesar saya karena waktu saya SD itu ya saya mendapati kenyataan bahwa orang papa saya gitu ya masuk penjara gitu ya karena satu case yang cukup berat di di Papua, dulu Irian namanya gitu ya, yang berhubungan dengan government. Akhirnya proyeknya itu nggak bisa jalan, akhirnya disu sama government sampai akhirnya ya di penjara cukup lama, dan itu di Merauke, jauhnya minta ampun, dari Sabang sampai Merauke. Merauke paling ujung ya Indonesia ya. Sayanya dipulangin. Saya dulu sempat tinggal di Jayapura, saya dipulangin ke ke Jakarta. Selama 5 tahun saya nggak pernah ketemu papa saya. Kemudian begitu balik ternyata yang saya harapkan, kayak di film-film gitu loh teman-teman, wah terjadi pertemuan yang indah gitu ya antara mama dan papa gitu ya, keluarga kembali baik gitu ya, impian anak-anak lah harusnya kan kayak gitu. Ternyata malah divorce. So buat saya itu challenge terberat semasa hidup saya. Tapi itu jadi jujur itu jadi membuat beberapa tahun hidup saya sebagai saya berada di fase SD kelas 5 sampai menuju SMP, di mana dalam kehidupan manusia itu fase pencarian jati diri ya. Dan itu butuh banget sosok orang tua. Nah, itulah fase-fase terberat saya menurut saya, karena saya benar-benar kacau di zaman-zaman itu ya. Dan titik baliknya sih jujur aja saya memang suatu hari diajak kakak saya untuk datang sebuah acara sebuah acara rohani lah ya teman-teman ya, acara gereja, dan di situ saya baru ngerasa, oh this is it, I have to quit gitu ya. Saya harus berhenti dari segala kekacauan saya gitu ya, karena trigger dari saya nggak bisa terima banget keadaan keluarga, dan saya harus bisa bangkit gitu ya. So dari situ saya kelas 3 SMA, kelas 3 SMA, jadi agak panjang tuh fasenya. Kelas 3 SMA baru saya benar-benar bisa bounce back, bisa balik lagi gitu. Dari situ saya bilang udah deh, saya nggak main sama hidup gitu. Oke, cukup mengharukan ini Pak Mike. Jadi Belum ada karena yang pernah nanya nih yang kayak gini. Terharu Pak. iya. Jadi mungkin bagi teman-teman juga kan di sini nih dalam hidup itu kan memang nggak namanya manusia hidup di dunia kan pasti ada yang namanya seperti itu ya Pak Mike ya, yang harus kita hadapi. Kita menanggung, kalau di Kristen itu masing-masing ini menanggung salib kita gitu loh, menanggung apa yang harus kita tanggung di dunia ini. Nah mungkin yang bisa terakhir dari saya, mungkin ada lagi nanti yang terakhir dari Pak Yusak. Apa sih yang bisa Pak Mike berikan untuk member AFC dan calon member AFC malam hari ini, the best advice lah. Karena mereka ini kan lagi berjuang nih
Dan tentunya banyak juga yang ditolak juga ya, sehingga mungkin banyak mengeluh atau apa. Nah, kalau mungkin Pak Mike bisa memposisikan diri saat ini menjadi salah satu dari kita itu. Nah, advice apa yang bisa Pak Mike berikan untuk kita supaya tetap semangat gitu Pak Mike? Silakan. Oke. Gue jawabnya panjang ya. Jadi bukan sebuah Nggak apa-apa Pak advice. Mike. Teman-teman, saya akan jawab dengan sebuah cerita gitu ya. Ceritanya itu adalah kelanjutannya. Kalau tadi EFC udah agree dengan kita boleh MLM, berikutnya adalah MLM-nya udah ada, izinnya udah ada, tapi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mau gabung? Siapa yang mau gabung sama EFC gitu ya. Pada tahun itu 2017 itu belum terjawab kasurnya merek apa. Tempur kali Pak ya. Aduh. Oh, nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Nah, nanti saya jawab ya. Kalau udah kebagian semua cerita saya jawab. Nah, teman-teman, jadi nggak ada. Saya masih bingung nih. Kita masih bingung siapa sih yang mau gabung sama EFC gitu ya. Jadi waktu itu yang presentasi itu biasanya saya, Pak Ernest gitu ya. Niko dulu belum jadi GM, Niko dulu jadi brand manager gitu ya. GM-nya ada orang lain, kita hijack dari orang lain, dari MLM lain. So katanya gimana cara cara MLM berhasil? Kita harus ajak leader besar dari MLM lain. 1, 2, kita harus ambil ex leader dari MLM lain. Gitu katanya sih. Ya kita coba dong. Jadi saya, Pak Ernest coba. Saya ingat saya pulang dari kantor jam 8 itu sama Pak Ernest, kita presentasi ke salah satu leader gitu ya. Leader MLM lain di St. Moritz gitu ya. Di kafe-kafenya gitu ya, coffee shop-nya gitu ya. Tahu nggak teman-teman? Mana aja yang mau join. Yang presentasi saya loh sama Pak Ernest. Nggak ada yang mau join. Coba sekarang kalau saya yang presentasi sama Pak Ernest, probabilitasnya pasti oh iya mau deh gitu kan, mungkin ya karena ketemu langsung sama ownernya. Kalau dulu boro-boro gitu nyari orang pertama yang mau gabung sama EFC-nya susah banget. Tapi saya sekarang paham kenapa leader-leader yang dulu itu pada nolak-nolakin. 1, ini siapa? Pak Ernest sama Pak Michael tuh siapa? Di MLM tuh siapa? Nggak ada yang pernah dengar. Nggak ada yang pernah dengar. Kalau saya Robert Angkasa gitu, saya bikin MLM, orang wah gitu kan, nggak ada yang tahu. Terus ini produknya apa? SOP itu apa? Salmon ovary peptide. Siapa sih yang jual salmon ovary peptide pada saat itu? Ini produk apa teman-teman ya? Gitu. So belum lagi marketing plan-nya dulu jelek banget teman-teman, jelek banget asli. Ditolak. Tapi setiap ditolak, para leader itu suka dengan bangganya menceritakan MLM-nya. Kalau di MLM gue tuh begini loh, nggak kayak lu punya marketing plan-nya gini. Jadi setiap penolakan kami mempelajari. Oh, yang di sana begitu. Yuk kita ubah dikit yuk. Ditolak lagi sama yang lain. Oh, di sana begitu. Kita benerin yuk. Sampai akhirnya marketing plan-nya bagus. Jadi di balik penolakan-penolakan itu ada pelajarannya yang akhirnya bikin kita produknya makin lama makin bagus, terutama marketing plan-nya. Oke. Sampai akhirnya bergabunglah Cisyanti 001-nya kita. Oke, orang pertama yang akhirnya bergabung. Dan Cisyanti itu adalah nggak lain nggak bukan ya sebetulnya tantenya Niko sendiri. Mungkin udah kasihan kali ya sama Niko. Jadi ini kasihan dia kerja di perusahaan ini, Niko anak muda, ini perusahaannya bisa-bisa tutup bentar lagi, nggak ada yang mau gabung kali ya. Itu teman-teman. Yang saya terkait dengan pertanyaannya Cilani, satu bagian cerita ini menunjukkan teman-teman, saya ngalamin
yang namanya penolakan. Susahnya teman-teman saat ini, saya tahu banget. So, kuncinya coba aja terus. Jangan pernah nyerah gitu. Sesimpel itu. Toh sekarang enak. Ada grupnya. Ada jagoan-jagoannya. SOP-nya udah dikenal. Marketing plan-nya udah bagus. Dulu nggak ada annual rank. Kok Budi Darwin gabung nggak ada yang namanya annual rank. Gitu ya. Tahun kedua kok Budi gabung baru ada namanya annual rank. Seperti itu. So, sekarang jauh lebih baik. Kuncinya sih jangan nyerah aja. Gitu Cilani. Sekarang ini kira-kira yang nolak yang nangis ya Pak ya? Ada sih. Jadi kan ada, waduh waktu itu sih ternyata kalau misalnya kita approach yang masih aktif gitu ya, dan leader gede, mereka tuh sering kali ngomong gitu sama kita, syaratnya dapat titik gratis gitu ya, syaratnya dikasih mobil, syaratnya dikasih kantor. Ini beneran, syaratnya ada penghasilan bulanan. Gimana sih ceritanya gitu ya? Mereka jamin bisa bawa berapa banyak orang rombongannya gitu ya. Kami nggak melakukan itu. Cisyanti pun harus bayar gitu. Nggak ada yang namanya titik gratis. Sekali lagi, value kita integritas. Kalau saya dari startnya ngaco, turun ke bawahnya dan seterusnya pasti ngikut semua. Kalau saya kasih Cisyanti ngaco, ya gratisan, dia akan ke bawahnya begitu juga, terus sampai bawah. Kacaulah bisnis MLM-nya, gitu. Ya oke. Satu lagi Pak dari saya. Pak. Silakan. Saya kalau ngelihat Pak Mike ini kan mukanya itu kan adem banget gitu loh Pak ya. Kira-kira nih Pak Mike ini pernah marah nggak sih? Kalau ngelihat dari cara ngomongnya, cara ininya kok kayaknya sangat bisa menguasai diri dengan baik gitu loh Pak. Kayak misalnya ini kan membantu juga ya untuk menghadapi mungkin bawahan-bawahan Pak Mike yang lagi jadi partner bisnis atau bawahannya atau apa. Itu juga merupakan salah satu kunci sukses nggak sih Pak? Okay. Soalnya kalau saya sih orangnya mungkin kebalikannya Pak Mike gitu loh. Jadi saya ingin belajar sesuatu dari situ. Gimana itu Pak Mike? Oke. Ini saya tulis satu buku ya teman-temannya di chat. Itu dia, namanya Personality Plus. Oke, itu salah satu buku yang saya pelajari. Jadi itu teori psikologis. Di dunia itu manusia itu hanya ada 4 karakter. Satu, bobo ya. Sorry ya teman-teman, ada yang mau bobo dulu. Jadi teman-teman, satu karakternya itu adalah kolerik, 2 sanguin, 3 melankolik, 4 plekmatis. Gitu, cuman ada 4 karakter manusia, teman-teman bisa googling aja, personality plus. Di situ saya belajar Cilani itu gimana karakter manusia tuh beda-beda. Itu membuat saya jadi bisa memahami, dengan cepat saya bisa tahu Cilani itu karakternya seperti apa. Dengan cepat saya bisa tahu, Pak Ernest itu karakternya seperti apa. Jadi cara saya merespon manusia itu juga bisa disesuaikan karena saya mengenal karakternya itu. Gitu. Itu satu. Nah, kalau menjawab pertanyaan itu membantu saya untuk menguasai bagaimana saya merespon setiap segala hal gitu ya. Terus yang kedua, kalau pertanyaannya adalah apakah saya pernah marah? Wah, buat saya marah itu sehat gitu ya, asal nggak terus-terusan marah. Kalau terus-terusan marah itu namanya udah mesti ikut anger management. Tapi kalau marah itu buat saya masih dalam koridor nggak salah, masih benar gitu. Jadi kalau di kantor saya bisa marah. Kalau
kalau di apa namanya? Oh, ntar saya jawab. Kalau di kantor, kalau sama Niko saya bisa berantem, saya bisa marah sama Niko. Gitu. Saya pernah, kita kalau di grup bisa berantem Cila nih. Gitu. It's okay, gitu, nggak apa-apa. Buat saya malah sehat gitu ya. Berdebat itu sehat daripada baper-baperan gitu ya. Terus kalau di malah ada satu leader yang pernah sampai nangis sama saya. Iya. Gara-gara saya marah-marahin dia bikin narik-narikin pindah jaringan terus. Gitu. So as long as konteksnya itu tepat, buat saya marah masih sehat sih Ciladi. Iya. Oke, jadi pernah ya Pak Mike ya. Oke. Berarti masih normal ya Pak ya. Masih. Dari Pak Yusak ada tambahan? Teman-teman yang belum bisa terjawab, saya utang kali ya di next pertemuan. Iya. Ini banyak sekali di kolom chat soalnya. Mungkin Pak Yusak lagi di jalan ini Pak. Yang terakhir, benar-benar terakhir ini Pak. Mungkin Pak Mike sekarang bisa lagi melihatkan fenomena yang peluang bisnis yang lagi ada di Indonesia sekarang ini lagi mengarah kemana gitu ya Pak ya. Di mana saat ini banyak sekali marak yang namanya trading robot Pak. Nah, ini pun juga AFC mengambil sikap sudahan ya Pak ya dengan mengadakan Salmon Game seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Mike sendiri mungkin bisa dikasih satu penjelasan bagi mereka ini karena sepertinya kok kalau kita bicara, kalau saya mendengarkan orang-orang tuh yang lagi semangat banget ngerjain yang bisnis itu, kok rasanya kalau ditawarin yang itu kok gampang banget gitu Pak. Sedangkan kalau kita ini mau ngasihin satu bisnis yang benar, di mana yang seperti salah satunya IFC seperti ini, itu lebih susah. Nah, menurut Pak Mike gimana ini? Mungkin bisa bantu kita caranya untuk kalau menghadapi orang-orang yang seperti ini gimana Pak? Sebetulnya ini kalau saya counter secara secara data, secara bisnis, karena base saya kan investment ya Ci ya, gitu ya. Iya. Simply itu nggak mungkin lah, gitu ya. Bisnis robot itu saya bisa jelas-jelas bilang itu scam lah. Itu jelas-jelas money game. Bayangin ya, saya tahu lah salah satunya yang terbesar, kita masukin 900 juta. 900 juta. 150 juta diambil sebagai fee-nya. Sisa 750. Ya, teman-teman ya. 750 yang diinvestasikan itu yang diputar oleh robotnya. 150 juta diambil sama kantornya. Apa secara logika apa bukan itu yang dipakai buat nutupin mereka yang udah di atas duluan masuk gitu. Akan ada masanya di mana udah nggak bisa ngerekrut untuk menutupinnya. Contohnya juga teman-teman, indikatornya. Coba deh ikut gitu. Kalau dulu saya tahu persis teman. Kalau dulu redeemnya gampang, langsung ketarik duitnya masuk rekening. Sekarang diputer-puter harus lewat Indodax gitu ya. Harus lewat kripto dulu. It's a sign gitu ya. Itu udah jelas-jelas segala usaha memperlambat pembayaran itu dipakai gunanya apa? Kenapa semakin diperlambat? Kenapa semakin dipanjangin? Kenapa harus diputar dulu ke kripto dulu baru bisa kita redeem, kita tarik? Kenapa? Ya karena mereka semakin butuh waktu supaya collect dulu member-member baru di disperse. Itu skemanya. One day collapse, itu aja. Kenapa gampang ngerekrutnya? Karena di manusia, di belahan bumi manapun, pasti suka yang namanya tidur nggak ngapa-ngapain dapat duit. Cuma naruh doang duit gua nih, udah gua ngapa-ngapain.
Gitu. Dapat duit, ya of course. Sedangkan kita di AFC, wah kita harus nyari orang, harus kerja. Tapi it's about time, saya bilang. Cuma tinggal tunggu waktunya. Satu collab semua habis. Gitu. Itulah yang kita nggak mau. Saya selalu suka cerita di AFC, saya ketemu waktu saya rekrut yang di awal bukan diajak Kobudi, terutama ya Kobudi Darwin. Saya ketemu Dr. Yudi, teman-teman ya. Tanggal 31 Desember 2018 saya ketemu Dr. Yudi. Pertama kali Dr. Yudi pingin gabung di AFC Indonesia. Dr. Yudi Busido kita ya. Dia datang dengan segala atribut MLM. Ada kalung, ada gelang, apa segalanya. Dia bilang dulu penghasilan saya sudah 1 miliar sebulan. Saya bilang luar biasa, gila. Saya nggak pernah kebayang saya punya penghasilan 1 miliar sebulan. Saya bilang, it's a big number. Apalagi zaman dulu. Gitu. Tapi Dr. Yudi yang tanggal 31 Desember 2018 di depan saya itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya. Pertanyaan saya, emang saya mau punya member-member AFC yang kayak gitu? Kan saya nggak mau ya. That's why saya bilang di AFC itu kita bangun bisnis buat kita, tapi juga buat jangka panjang, dan kita nggak mau menjerumuskan teman-teman di money game. Oke. Kalau ditanya, gimana yang sana gampang banget joinnya? Saya nggak punya jawabannya jujur. Karena memang behavior manusia lebih suka kayak gitu. Tapi yang saya bisa gambarin dan teman-teman bisa secara logika menjelaskan gitu ya dengan baik gitu ya. Ntar saya share ke Cilani deh secara teknis yang lebih teknis lagi kayak apa. Ntar saya share Cilani bisa share ke teman-teman semuanya. Itu kayak apa? Ya intinya bisnis robot-robotan ini kita udah ngambil sikap, kita nggak mau teman-teman terlibat gitu ya. Dan kalaupun memang teman-teman terlibat, jangan ajak-ajak gitu. Jadi kalau yang mau susah pada akhirnya nanti sendirian, ya susahlah sendirian. Jangan ajak-ajak gitu ya. Itu sih Cilani. Mudah-mudahan menjawab teman-teman. Oke, terima kasih Pak Mike. Sama-sama. Semua waktu yang diberikan pada malam hari ini. Jangan lupa janjinya masih ada seri yang kedua dan yang ketiga. Pasti. Ya Pak Mike ya. Iya. Nanti bisa kita schedulekan nanti untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin juga masih belum terjawab malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar apa arti pengorbanan, apa arti hard working dari seorang Pak Michael Tampi ini yang bisa kita jadikan cerminan buat kita ya. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu tanpa usaha yang keras, teman-teman. Kalau kita pelajari semua orang sukses yang pernah ada, itu selalu sering gagal dalam kehidupannya. Jadi kegagalan bukanlah satu kendala buat kita untuk terus maju, untuk terus berjuang. Karena pada saat kita menyerah itulah kita kalah. Dan kesuksesan itu jadi tidak tergenggam gitu ya Pak Mike ya. Setuju. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir juga dari Pak Yusak. Pak Yusak masih bersama kita nggak? Sekalian pamitan nih Pak Yusak juga. Tidak terdengar suaranya. Diwakili Oke, aja. kalau gitu. Oke, kalau gitu saya yang mewakili ya. Terima kasih banyak Pak Mike. Saya Melani beserta seluruh member AFC dari grup Winners mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara sharing berikutnya. Terima Selamat kasih malam. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih. Terima kasih Pak Mike.
Terima kasih Pak Mike. Teman-teman. Ini saya lagi lihat satu-satu. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih Pak Jawa, Bu Suryani, Pak Irwan, Pak Tini. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih Pak Mike. Terima kasih Pak Mike. Jangan lupa ke Makassar Pak Mike, ke Makassar ya. Terima kasih Bos Ganteng. Kapan ke Lombok? Lombok ya, waduh, mau banget deh Lombok. Terima kasih Pak Mike. Kapan ke Samarinda? Terima kasih Pak Mike. Samarinda, wah saya belum pernah nih. Tanggal 6 ke Bali Pak Mike datang ya? Tanggal 6 di Bali Pak Mike datang? Itu masalahnya. Oh, nggak datang. Saya ada acara kementerian, udah duluan. Oh, iya. Itu. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Berkati. Selamat malam. Bless you all. Selamat malam. Ya, saya nggak punya bajunya. Hah? Udah dilakukan.